kabar anak-anak? Sehat semua ya? Ya. Baiklah, Bapak akan absen terlebih dahulu. Firdaus, Modal, Bima, ya, sehat semuanya ya? Ya bagus. Karena sekarang ini masih musim pandemi corona ya, itu kita harus selalu menjaga kesehatan dan makan makanan yang sehat serta olahraga yang teratur. Seperti Bapak ini, jamin sehat terus ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, kita mengulang kembali apa yang pernah Bapak sampaikan dahulu tentang puisi ya. Itu ada yang tahu nggak puisi itu apa? Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, ini langsung saja kita menuju ke materi inti saja. Itu saya akan menerangkan tentang materi KD 4 ini, yaitu menunjukkan untuk membangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, dan indikatornya adalah membuat kalimat yang berisi tema yang terkandung dalam puisi. Jadi kita akan membahas tentang kalimat yang ada di dalam puisi tersebut. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah peserta didik membaca teks puisi, peserta didik mampu membuat kalimat yang berisi tema yang terkandung dalam puisi dengan nada baca yang tepat. Puisi. Unsur-unsur puisi yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berhubungan penyair dengan Tuhan, maka puisi tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi yang akan terlahir adalah puisi bertema kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, tema puisinya adalah protes atau kritik sosial. Perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta atau tema kesukaan hati karena cinta. Yang pertama, langkah-langkah menentukan tema puisi dengan nada baca yang benar. Yang pertama yaitu memperhatikan judul. Nah, di dalam judul ini terdapat kata kunci yang akan kita pelajari ketika kita menentukan tema puisi. Yang kedua yaitu perhatikan kata-kata yang dominan. Nah, misalkan saja puisi Angger dan Khairil Anwar itu yang dominan di dalamnya adalah kata aku. Yang ketiga adalah selain makna konotasi. Yang keempat yaitu dalam menentukan makna yang terungkap dalam larik atau bait, makna yang tepat sesuai dengan struktur. Yang kelima, jika ingin menangkap maksud puisi, parafrasekan terlebih dahulu puisi itu. Yang keenam, cari siapa yang dimaksud dalam kata ganti. Yang ketujuh, temukan pertalian makna antar unit. Yang kedelapan, carilah makna yang tersembunyi. Yang kesembilan, perhatikan corak sebelum puisi. Yang ke-10, tafsiran harus dapat dikembalikan kepada teks. Yang kedua adalah cara menyimpulkan puisi. Di bawah ini beberapa cara dalam menyimpulkan isi puisi yang kita baca. Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi puisi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan puisi yang akan kalian buat simpulannya.
kedua adalah baca dengan seksama puisi tersebut secara teliti. Yang ketiga adalah tentukan kalimat utama atau gagasan utama setiap paragraf dalam puisi. Yang keempat yaitu susunlah secara sistematik gagasan utama tersebut. Yang kelima, tuliskan kembali dalam bentuk paragraf sederhana, suntinglah jika terdapat kesalahan. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur kalimat. Yang pertama adalah subjek. Subjek disebut juga pokok kalimat, merupakan unsur inti dari kalimat, biasanya berupa kata benda atau kata lain yang dibedakan. Yang kedua adalah predikat, merupakan unsur inti pada kalimat yang berfungsi untuk menerangkan subjek, biasanya berupa kata kerja atau kata sifat. Yang selanjutnya yaitu objek. Merupakan keterangan predikat yang erat hubungannya dengan predikat, biasanya terletak di belakang predikat. Dalam kalimat pasif, objek menduduki fungsi subjek. Yang selanjutnya adalah tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga informasi serta jeda yang dapat diamati suatu pembacaan. Misalkan saja tanda Tanda baca yang satu ini hampir selalu bisa dijumpai dalam sebuah kalimat, menjadi penanda akhir dari rangkaian kata. Misalkan saja kata saya akan mandi, kemudian ditambah kata titik, tambah tanda titik. Yang kedua yaitu tanda tanya. Tidak terlalu sulit untuk memakai dan meletakkan tanda baca yang satu ini dalam kalimat, karena tanda tanya berfungsi sebagai tanda digunakan untuk menanyakan sesuatu. Misalkan saja sudahkah kamu mandi? Itu harus dikasih tanda tanya karena kalimat tanya. Yang selanjutnya adalah tanda seru. Kalimat menjadi bersifat perintah atau seruan, akan tetapi pengguna tanda seru juga bisa berfungsi untuk menegaskan, mengajak, atau memengaruhi seseorang. Misalkan saja, "Hai kemari," itu berarti kita mengajak atau menyuruh atau memerintahkan untuk datang. Yang selanjutnya adalah tanda koma. Ada beberapa fungsi dari tanda koma yang cenderung ditemukan dalam percakapan ataupun kalimat sehari-hari. Berikut ini adalah pemakaian penulisan tanda koma yang tepat dalam bahasa Indonesia menjadi memerinci dalam sebuah kalimat yang memiliki subjek, objek maupun keterangan yang lebih dari dua. Misalkan saja, saya, Budi, dan Andi bermain sepak bola. Saya, Budi, dan Andi bermain sepak bola. Nah, ini ada yang ditanyakan juga anak-anak. Ya. Sudah. Sekarang Bapak akan memberikan hadiah kepada kalian ya, karena kalian sudah pintar.
silahkan kalian mengerjakan hadiah yang Bapak berikan. Bapak beri waktu ya agak cepat-cepat 5 menit untuk mengerjakan itu. Ada yang sudah? Ya, coba. Puisi biasa bagaimana tentang Allah yang menjadi Allah terhadap pada puisi yang terakhir. Kedua, setelah melihat contoh di atas, silakan Anda membuat puisi dan inti-intinya kesimpulan makna dan tema dan puisi tersebut. Ya, sudah. Bagus. Selanjutnya Mas Kodam akan mempresentasikan hasil kerjanya. Saya Pak. Iya. saya pintar. Iya, Anda pintar sekali ya. Anda tidak berapa. Coba Bapak lihat dulu. Aku, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan baik. Dia juga kau, tak perlu sentuh sedang itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meragang menerjang. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku. Iya. Terima kasih kepada Mas Kodam karena telah ini bagus. Dan selanjutnya Bima akan mempresentasikan hasil kerjanya. Berapa makna puisi tersebut di antaranya adalah wujud kesetiaan dan keteguhan hati atas pilihan kebenaran yang diyakini. Ya, hal ini tercermin melalui 2 kalimat di awal puisi tersebut, yakni kalau sampai karena dalam puisi tersebut menceritakan ada beberapa orang yang tak menganggap perjuangan Bung Tomo. Ya, terima kasih kepada Bima karena telah mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah membangun kalimat yang berisi tema yang terkandung dalam puisi. Pak Guru izin ditelepon Ibu. Oh iya, silakan. Jadi kita bisa menulis kalimat yang baik dan benar itu ketika kita memahami tanda baca serta subjek dan predikat objek gitu. Sudah jelas apa ada yang mau ditanyakan? Sudah ya? Ya, kalau begitu Bapak akan memberikan hadiah untuk dikerjakan di rumah. Nah, Bapak akan memberikan ini kepada kalian yang nanti dikerjakan di rumah. Ya. Ini Mas Firdaus kemana ini kok? Belum sampai Kucingnya pulang. Ya sudah, kalau seperti itu mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Tidak ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.